Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Muhsin Al-Mas'udi, Kakanda Ayahanda Tuan Guru Haji Zinnuraini, Magister Pendidikan, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para masyayikh, para tuan guru, para asatiz dan ustazah. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, kesehatan walafiat dan istiqamah terus dalam membimbing para tulab dan talibat. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kakak Depak Kabupaten Lombok Tengah atau pejabat yang mewakili, yaitu Kasih Diniyah dan Pondok Pesantren yang kami cintai dan kami muliakan. Yang kami cintai dan kami muliakan pula anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, adik-adik santri dan santriwati yang kami cintai dan kami banggakan, wali santri dan santriwati hafizakumullah, jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam yang sangat mulia dan bahagia ini kita menyaksikan salah satu fenomena alam, yaitu hari ini kita menyaksikan bagaimana anak-anak kita menghafal Al-Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, imla qalbi Quran, waslih hayati Quran. Coba barang. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, israh sadri Quran, imla qalbi Quran, waski hayati Quran. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sebagai orang tua, adibu auladakum bi thalathati khisalin. Kewajiban kita sebagai orang tua yang pertama adalah mengajarkan kepada anak-anak kita adalah hubbu nabiyukum, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah ketika anak-anak kita menghafal Al-Quran, salah satu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu kita menjadi ahlullah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita sebagai orang tua mengingatkan kepada anak-anak kita untuk terus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hubbi ahli baitihi, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga inilah kewajiban kita sebagai orang tua adalah wa qiraatul Quran, yaitu mengajarkan kepada anak-anak kita membaca Al-Quran. Sehingga dalam Al-Quran sebutkan oleh ulama ada 5M. 5M ini pertama memiliki Al-Quran, harus terbedui Al-Quran. Informasi yang kita dapatkan dari Majelis Ulama Indonesia, ibu-ibu, dari zaman penjajah sampai hari ini Al-Quran dicetak oleh pemerintah kita Republik Indonesia baru 53 juta. Sedangkan jumlah kita umat muslim Indonesia 250. Sisa piring. Sehingga mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pelungguh berdua biji jari yang akan merawat Al-Quran, membaca Al-Quran terus. Lamun dinara biji jari hafal Al-Quran, berembitan terjaga Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kewajiban kita kepada anak-anak kita sebagai orang tua adalah memberikan pendidikan Al-Quran. Serah dijejarin niki, lamun masih ragu-ragu jatuh lain desir. Hari ini kita saksikan bahwa di Pondok Pesantren Al-Masudi niki punya lembaga tahfiz Al-Quran. Namun masih ragu-ragu, sila milu dengan ngaji, milu dengan apa? Sehingga insya Allah kakanda niki lamun harap orang tua mungkin mau ikut menghafal Al-Quran, mau 10 juz berangkat umrah, angkat tangan. Haran darah agak-agak tu makin biji jari ke istiqomahan. Sila. Sehingga pertama mara baru kewajiban kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Sehingga 5M. Pertama adalah memiliki Al-Quran. Harap daripada Al-Quran niki angkat tangan. Mumpung harap kekan depan niki, nanti yang akan mengucurkan bantuan Al-Quran. Den Ramadan doa. Mungkin adik-adik kita ini lembaga dikasih Al-Quran. Lagu ndik tiang mele tiang jakanda. Mula jak dengan toaan sendiri ya belian Al-Quran. Ada mau pahala dari ayat-ayat huruf-huruf yang dibaca oleh anak-anak kita. Sehingga ndik tu lain, depak lain pahala. Tu pewakaf di Singapura mau pahala. Sida jadi dengan toak ngangak. Oh, ni dah melin wakaf doang. Ita dulu beli yang dijajarin Al-Quran. Adat mau keberkahan. Sehingga jelas disebutkan nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Pada hiasi rubel bale langga si bacaan Al-Quran. Oh, jelas ibu? Manonek nangis tuan tiang yang dibanding kita biji jari. Mulai jabar yang suruh pelai boya dengan toa pelai boya anak kan lebih histeris malik entah. Boya biji jari kapung jelas pelai tak boya biji jari. Sida mampu baca Quran, mampu menghafal Quran. Alhamdulillah. Oh, Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Pertama baru memiliki Al-Quran. Kedua, membaca Al-Quran. Setelah berdua Quran, dendek beli doa, dendek berdua doa. Maka kewajiban kita yang kedua adalah membaca Al-Quran. Bibitat melin. Alif Lam Mim, tolong dasa pahala, tolong dasa. Alif Lam Ra, tolong dasa. Qaf Nun Yasin. Setiap huruf diganti oleh Allah Subhanahu wa taala pira? Yaitu 10. Apalagi Malik marasabar ni Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anak kita sudah menghafal Al-Quran. Setiap hurufnya langsung otomatis ditransfer pahalanya untuk kedua orang tuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Membaca Al-Quran, sila kita membaca Al-Quran sekemampuan kita. Memele baca baik. Tiada kulhu doa, tuan guru sila kulhu baik. Biasa mampu. Sehingga begitu sudah kita membaca Al-Quran, inilah tahapan adik-adik kita tadi, yaitu menghafal Al-Quran. Hafal. Cara para ulama dulu harus lain kali baca seki ayat nu dulu apa ini apa. Detini hafal Quran lamun det berdua Quran. Detini hafal Quran lamun det teman baca Quran. Nara cerita penghafal Quran dia berdua Quran, dia nak baca Quran tiba-tiba apa? Haram. Mana? Dia mak tiba-tiba le kau tiapa dalam Quran, coba dengar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dari sila bagaimana seperti yang tadi adik-adik kita alhamdulillah syukurillah dia sudah tahapan yang ketiga, yaitu menghafal Al-Quran. Barulah tahapan yang keempat adalah mempelajari isi Al-Quran. Ini tugas-tugas para dewan guru,
yang sudah banyak membina para asatiz. Maka inilah setelah anak-anak kita ini nantinya sudah menghafal Al-Quran, tinggal kita ajarkan dia tafsirnya, bagaimana nuzul Al-Qurannya, bagaimana terus ilmu tafsirnya terus. Sehingga inilah nanti yang tahap ketiga yang nanti ada di ini kita setelah wisuda, maka pelajarilah dengan terus tekun huruf demi huruf, ayat demi ayat untuk kita memahami bagaimana Al-Quran. Niki tingkatan para masyayikh, para tuan guru, para asatiz yang sudah banyak mengkaji tentang bagaimana ilmu Al-Quran. Maka tingkatan yang kelima inilah, setelah kita mempunyai Al-Quran, memiliki Al-Quran, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga adalah menghafal Al-Quran, yang keempat Nabi mempelajari, meneliti, menelaah Al-Quran. Maka yang kelima inilah baru kita mengamalkan isi Al-Quran. Inilah yang terjadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang sangat diagung-agungkan, yang paling mulia para nabi, dengan adanya Al-Quran. Sila Taurat, Injil, Zabur masih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka itulah bagaimana kemuliaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pun ketika menjadi raja para malaikat, kemuliaannya diberikan oleh Allah karena selalu bersama Al-Quran. Umat Rasulullah SAW dimuliakan karena adanya Al-Quran. Ramadan pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena turunnya Al-Quran. Coba sila mungkin adik-adik kita ini ketika dia sudah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada lembar kertas makin kertas biasa lagu tertulis di situ Al-Quran, maka harus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. No, masih ada penelitian pelugum sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu narak Al-Quran sobek di pinggir rangan, coba kertas-kertas biasa jandem ya baik, tapi ketika Al-Quran di pinggir jalan tutup sobekan mesti baik, kemudian dicium tentu tolok. Coba surat cinta aja bermeru. Itulah kemuliaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita hari ini menyaksikan bagaimana anak-anak kita yang nantinya ini akan menjadi kebanggaan kita dunia dan akhirat. Wabil khusus keistimewaan adik-adik kita yang menghafal Al-Quran. Mesa ni ya ben talaun mahkota ketika anak orang tuanya tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dijejarin sendiri ya ben laun syafaat. Hanya Al-Quran yang memberikan syafaat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangga mesti dia, bahagia mesti dia nak kata. Saya kakak, bibi bahagia. Harus bercerita kembir. Tu lai tak anak, dia jauh-jauh. Tu lima sudi duit tu penghafal Quran. Tilai main kembir jauh-jauh ni. Ni jasarnya jauh doang. Malahan makin niki kakanda luwit dengan dia berdua sanat tentang Al-Quran. Bani-bani pindah program, banin mahal-mahal lisin lagu membayar don Masudin ya gratis masih dia milih tamu. Betul? Ya Allah, kawan betabek tu lain. Ti tu serah biji jari lembe. Lembe yang dengar di lembe tam serah biji jari ngapa? Lembe. Meno ni jep tabe. Bayah leniki ajin-ajin listrik ni bani bayah. Sila. Bagaimana kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir mengamalkan isi Al-Qur'an. Sekali lagi saya ucapkan kepada adik-adik selamat atas di wisuda malam ini, yang mudah-mudahan yaitu Al-Qur'annya tetap dijalankan. Marak basen baru no berdiri tendo pokoknya baca Quran sampai akhir
hayat. Okay? Sehingga kita nanti anak-anak kita ini yaitu menjadi anak-anak yang soleh, yang membahagiakan pelungguh dunia akhirat. Salah satu yang membanggakan pelungguh nanti, yang salah satu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anak-anak yang menghafal Al-Quran inilah menjadi tameng, menjadi penghalang ibu dan bapaknya untuk masuk neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selamat kepada adik-adik kami dan selamat kepada ibu-ibu dan bapak-bapak wali yang sudah banyak bersabar melihat anaknya. Berikan terus motivasi. Ni jak omeh-omeh kembil lalu ngapal tu. Kemudian cerita je belo lagu sila. Berikan terus motivasi kepada anak-anak kita untuk terus menghafal Al-Quran. Makin doa selaput sekolah, selaput universitas di dunia maupun di kita di Indonesia. Salah satu syarat untuk mendapatkan beasiswa niki adalah hafal Al-Quran. Ada beasiswa banyak dekat Kedepak, termasuk tiang niki di tiang utama mau beasiswa S3 gara-gara di tiang hafal Quran. Tidak lalu mutapal juz 5 juz tomat, juz naga, juz niki enggak mengkapal. Alhamdulillah. Nggih, Bapak Ibu rahimakumullah, kita bersama-sama bentuk generasi Qurani yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada ayahanda yang sudah banyak berkorban untuk pendidikan Al-Quran. Sehingga mari kita makmurkan, kalau sudah Al-Quran berada di lingkungan kita, tatanazalur rahmah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung menurunkan rahmat kepada orang-orang yang mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan Nabi yang sampaikan sedikit ini ada manfaatnya. Kita semua sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, kuat iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mati dalam iman dan Islam. Husnul khatimah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Kita niatkan seluruh bacaan-bacaan kita hadirkan pada malam ini. Kita niatkan bacaan Fatihah untuk guru-guru kita, orang tua kita, sahabat kita, orang-orang terbaik dalam kehidupan kita. Wabil khusus ayahanda, nenek dah kurang sehat, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma syafi'hum bi syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.